أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رشدا صدق الله warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya adalah yang akan disampaikan oleh Ustadz Andika Setiabudi. Kepada Ustadz Andika, dipersilahkan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kami hormati asatid dan asatidah yang kami hormati, seluruh ayah bunda yang hari ini bisa berkenan hadir di virtual Zoom meeting ya. Patut kiranya biasa bersyukur kehadirat Allah SWT. Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di ruang virtual nih. Dan janji Allah, barang siapa yang bersyukur, maka nikmat kita karenanya lah kemudian bisa menjaga kesehatan kita semua, keluarga kita semua, dan orang-orang yang kita cintai semuanya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, ngapunten mungkin acara ini terkesan agak mendadak, gitu. Oke, sebelumnya suara saya sudah jelas, dan soalnya di sini jaringan saya low ini. Jelas, Ustaz. Oh, jelas, gitu. Yeah. Jadi sebelumnya ngapunten ayah bunda, mungkin terkesan acara ini mendadak. Undangan baru kami sebarkan di hari Jumat dan mungkin waktunya sudah cukup sore kemarin ya. Jadi kenapa kemudian ini mendadak? Karena memang kita juga mendapatkan berita yang cukup mendadak ya ayah bunda sekalian. Tepat di hari Rabu kemarin itu kita mendapatkan kabar dari salah satu wali murid kita yang kebetulan beliau ada juga dua guru di sekolah negeri ya. Kita mendapatkan kabar yang sangat-sangat mengejutkan ya, bahwa ternyata Kota Mojokerto ini memutuskan untuk dilakukan ujian sekolah tulis. Ya, ini yang cukup mengejutkan ya. Dan karenanya lah kemudian penting hari ini mungkin beberapa planning agenda yang sudah disiapkan itu akan ada perubahan. Ngapunten, mungkin saya share dulu aja ininya. Ngapunten asatid ini pun
terlihat nggih? Untuk share screen saya. Sampun Ustaz. Sampun. Sampun nggih? Nggih. Iya, jelas Ustaz. Nggih, jadi kembali lagi menyampaikan kepada ayah bunda sekalian bahwa secara mendadak ini ya, secara mendadak dulu itu di tepat di bulan Februari bertanya kepada Ustazah Nur selaku kepala sekolah, Ustazah kira-kira apakah nanti ada ujian sekolah? Waktu itu belum menjawab, insya Allah tidak ada ya. Terlebih lagi ketika di awal-awal Februari itu ada edaran menteri yang menyatakan bahwa untuk ujian maksud saya adalah untuk nilai ijazah itu diambilkan dari rata-rata rapot kelas 6 gitu ya. Tiba-tiba kemudian di hari Rabu kemarin bahwa di Kota Mojokerto akan ujian tulis ya, ujian sekolah tulis berbasis komputer. Dan ini memang cukup menghebohkan karena plan-plan awal sudah kita sehingga ada beberapa perubahan yang hari ini penting untuk kami sampaikan kepada ayah kalian. Apa perubahannya itu ayah bunda? Yang pertama dengan adanya pelaksanaan ujian sekolah tulis ini, tentu kemudian kita sekolah harus merespon cepat ya, beradaptasi dengan cepat agar nanti anak-anak itu lebih siap ya dalam menghadapi ujian sekolah. Sebagai informasi, insya Allah ujian itu plan dari 19 April nih. Jadi tanggal 19 April ini insya Allah planningnya ujian sekolah. Itu pun kabarnya baru kemarin kami terima. Jadi hari Jumat kemarin pun ini kabar ini baru kami terima. Jadi plan hari ini itu edaran kan keberanikan diri untuk menyampaikan ke panjenengan semuanya gitu. Dan semoga tanggal 19 ini sudah tidak ada perubahan lagi. Jadi memang benar-benar di tanggal 19. Untuk itu ada beberapa perubahan agenda di kelas 6 ya bunda sekalian. Yang pertama kami sampaikan di tanggal 22 sampai itu awalnya plan kita itu adalah drilling hafalan hadis. Jadi dulu kita berencana kita ada ujian SKL. Salah satu ujian SKL-nya adalah adanya semacam tes praktek ya yang harus dilalui oleh Ananda, yaitu tentang hafalan hadis, doa dan sholat ya. Dikarenakan kita ada ibarat perjalanan itu ada kereta api yang lewat, maka mobil dan kendaraan yang lain harus berhenti. Maka kita memprioritaskan untuk pelaksanaan ujian sekolah. Akhirnya untuk proses drilling hafalan hadis dan doa itu kita ganti dengan pembinaan ujian sekolah. Jadi ayah bunda sekalian, yang punten ini kami sampaikan karena ini adalah pembinaan ujian sekolah. Kemarin sekolah mencoba untuk berdiskusi agar pelaksanaan ini efektif, maka mohon izin untuk pelaksanaan tatap muka anak-anak yang masuk, anak-anak yang jadwalnya masuk, yang awalnya kemarin itu kita schedule Ananda pulang jam 9:30. Untuk minggu depan itu kita schedule Ananda pulang pukul 10.15. Jadi informasi pertamanya itu bahwa untuk pelaksanaan PTM pembelajaran tatap muka Ananda yang terjadwal masuk di hari itu awalnya kalau pulang kemarin itu pukul 9.15, untuk pekan depan mulai pekan depan itu pulangnya pukul 10.15. Nah, insya Allah untuk drilling hafalan hadis dan doa itu akan tetap kita selipkan. Jadi bentuknya itu bukan yang utama, tapi kita selipkan di kegiatan pagi. Kita siapkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk melakukan proses hafalan hadis dan doa. Mungkin kalau sebelum nanti ada pertanyaan, lalu kapan pelaksanaan tes hafalan hadis, doa dan sholat? Insya Allah jika memang nanti ada waktu, kita akan laksanakan setelah ujian sekolah. Jadi kalau memang ada waktu, sebelum misalkan kalau ternyata
apa namanya setelah ujian sekolah itu memungkinkan untuk anak-anak masuk, maka insya Allah kita akan laksanakan di pekan tersebut. Kemudian perubahan berikutnya adalah kita merencanakan di tanggal 29 ini ya Bunda, tanggal 29, 30, 31, tanggal 1 dan 2, awalnya ini adalah tempat ujian hafalan dan praktek sholatnya itu ya, awalnya kita merencanakan. Insya Allah kita ganti, kita ubah menjadi tryout internal. Jadi insya Allah di tanggal 29 itu nanti akan ada pelaksanaan tryout internal. Nah, agar pembinaan ujian sekolah ini tetap berjalan, kami merencanakan anak-anak tetap masuk. Jadi pelaksanaan tryout itu dilakukan online menggunakan Google Formulir, dilaksanakan dari jam 7 malam hingga jam 9 malam. Mungkin agak malam nggih. Semoga aja Anda nggak ngantuk. Jadi disiapkan kopi mawon Bunda atau makanan camilan nggih biar anak-anak nanti tetap fit di malam harinya begitu. Nah, bagaimana di pagi harinya? Pagi harinya tetap dilaksanakan pembinaan. Jadi masuk seperti biasa gitu. Cuman insya Allah nanti akan kami sampaikan berikutnya. Insya Allah kami rencanakan Anda pulang lebih pagi, yaitu pukul 9:30. Kenapa demikian? Harapannya memang masih ada space waktu untuk juga mempersiapkan ujian produknya. Karena ujian produk insya Allah tetap akan kita laksanakan. Berikutnya ya Bunda, di tanggal 5 sampai tanggal 9 itu insya Allah kita akan melaksanakan ujian produk sebagaimana yang kami sampaikan di pekan beberapa waktu yang lalu. Jadi anak-anak akan kita minta dan kita bekali ya cara berpikir ilmiah, yaitu dengan membuat suatu barang yang bermanfaat, yang barang nanti itu istilahnya dibuat laporan dan kemudian dipresentasikan dengan sederhana ya. Itu tetap akan kita laksanakan, cuman dengan format yang lebih sederhana, sehingga memungkinkan nanti di setiap 1 jam pertama di setiap harinya itu kita gunakan untuk ujian. Dan berikutnya kita akan tetap melakukan pembinaan ujian sekolah kembali. Jadi ada pembinaan ujian sekolah lagi. Tepat di tanggal 5 nanti insya Allah anak-anak ada ujian praktek, ujian produknya. Plus itu mungkin hanya memakan waktu 1 jam lah. Insya Allah kita planning 1 jam atau 1 jam setengah setiap harinya dengan 120 anak dan dibagi 24 penguji insya Allah selesai ya. Dan waktu berikutnya kita gunakan untuk pembinaan. Kemudian berikutnya ya Bunda sekalian, di tanggal 12 dan 14 April, 12 sampai 14 April ini kita rencanakan memang ada targhib Ramadan. Nanti kalaupun ada waktu untuk melakukan pembinaan ujian sekolah, kita akan laksanakan juga pembinaan ujian sekolah. Dan insya Allah di tanggal 15 sampai 17 ini rencananya mestinya adalah libur awal Ramadan ya. Kita lihat nanti mawon ini kira-kira pripun karena secara schedule di kalender umum ini bukan tanggal merah gitu. Tapi kita lihat mawon nanti di yayasan pripun. Sepertinya kalau lihat pola di beberapa tahun kemarin di tanggal 15, 16 dan 17 ini harusnya Anda libur ya untuk juga istilahnya hari tenang lah begitu hari tenang untuk mempersiapkan di tanggal 19-nya yaitu mereka sudah melaksanakan ujian sekolah. Insya Allah begitu ayah bunda sekalian yang ingin kami sampaikan. Nanti secara detail insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Tony bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap mukanya, kemudian bagaimana yang daring, yang di rumah itu, terus bagaimana tryout-nya, jadwalnya seperti apa, kisi-kisinya seperti apa, dan sebagainya. Insya Allah nanti akan didetailing oleh Ustadz Mas Tony Muhajirin. Soal itu beberapa informasi dari kami dan kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya jika memang agenda ini cukup mendadak dan di acara ini mungkin nantinya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ustazah Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andika atas sambutannya. Nggih, memang benar-benar mengejutkan Bapak Ibu nggih. Baiklah. Selanjutnya adalah penyampaian sosialisasi program kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ustadz Mas Tony Muhajirin. Kepada Ustadz Tony, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ustazah Siti atas waktu yang diberikan. Ayah Bunda,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sekiranya kita harus senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, hari Sabtu nggih, tanggal 20 Maret 2021, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat nggih. Sehingga ayah bunda bisa menghadiri sosialisasi program yang kedua nggih di semester 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan syariat yang diajarkan oleh beliau. Ayah bunda, bagaimana ini kabarnya pagi hari ini? Bisa nulis di chat mungkin nggih? Mengabarkan kabar hari ini. Oke, coba bisa nulis di chat. Mungkin bisa memberikan kabar terbarunya. Oke, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah, oke, alhamdulillah sehat. Oke, memang nikmat sehat ini harus senantiasa kita syukuri, nggih. Di masa seperti ini, karena sehat ini memang sesuatu yang mahal, nggih. Oleh karena itu kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur dan mengaplikasikan rasa syukur itu dengan senantiasa memberikan atau melakukan hal-hal yang positif ya, terutama dalam pendampingan belajar Ananda. Karena memang pada kemarin ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Andika, ada kabar yang cukup mengejutkan bagi kami, bagi kami ustadz-ustadzah yang ada di sekolah, yang semula memang ujian sekolah ini putuskan tidak ada ya, karena pemerintah kota memberikan keputusan yang terbaru itu bahwa ujian sekolah untuk tahun ini itu diadakan. Ya, oleh karena itu nanti beberapa agenda yang sudah kita susun itu akan sedikit banyak perubahan seperti itu. Ini langsung saya share saja ayah bunda untuk kegiatan pembinaan pekan depan nggih. Mulai tanggal 22 Maret. Sekedap. Oke. Ini untuk jadwal kegiatan dan pembinaan ujian sekolah mulai tanggal 22 Maret sampai 26 Maret. Ini untuk pekan depan. Jadi di jam 7 sampai jam 7.15. Oh, belum. Oke, sebentar saya share ulang. Sampun kelihatan nggih? Oke, Sampun. Oke, alhamdulillah. Ini di jam 7 sampai 7.15 ini ada kegiatan pagi nggih ya Bunda. Jadi kegiatan pagi itu doa belajar, kemudian doa kelulusan, drilling Asmaul Husna, doa harian dan hadis. Jadi untuk hafalan ini kan di 2 pekan kemarin ini kan sudah di drilling dan anak-anak setor nggih ke wali kelas. Itu nanti insya Allah di pekan depan ini hanya review gitu nggih, hanya review dan juga mengulang-ulang itu ya hafalan yang sudah dihafal oleh anak-anak, karena alhamdulillah di waktu 2 minggu itu ternyata banyak anak
banyak ananda itu yang sudah hafal, baik itu Asmaul Husna, doa harian maupun hadis. Jadi memang kemampuan menghafal anak-anak ini memang luar biasa. Dalam waktu dua pekan itu bisa sebagian itu ada yang hafal. Ini untuk kegiatan pagi ini kita alokasikan 15 menit Ayah Bunda, dan kami juga berharap di kegiatan pagi ini juga Ananda melaksanakan sholat duha. Nah, tapi sholat duhanya itu kami anjurkan untuk dilaksanakan di rumah mawon nggih. Jadi sebelum berangkat ke sekolah mungkin Ananda bisa melaksanakan sholat duha dulu. Kemudian setelah jam 7.15 sampai jam 8 ini pembinaan mapel pertama ya. Mapel pertama dan 8 sampai 8.45, mapel kedua 8.45 sampai 9.30, mapel ketiga terakhir 9.30 sampai 10.15. Nah, ini berarti dalam satu hari itu Ananda menerima 4 pembinaan mapel ya. Jadi nanti ini akan secara bergantian atau rolling di setiap mapel ini untuk rolling di masing-masing kelas seperti itu. Dan ini akan komposisinya itu memang untuk matematika ini lebih banyak. Matematika ini nanti ketemu 3 kali, kemudian bahasa Indonesia ini juga 3 kali, sedangkan untuk yang lain insya Allah ketemu 2 kali. Ya. 2 kali di dalam waktu 1 minggu. Sedangkan ada perbedaan Ayah Bunda di hari Jumat. Hari Jumat itu nanti akan kita rencanakan bahwa Ananda yang diizinkan ya dalam tanda kutip diizinkan untuk PTM itu khusus untuk hari Jumat ini masuk semua ya, baik yang absen 1 sampai 13 maupun mohon maaf 1 sampai 15 maupun 15 sampai seterusnya gitu ya. Jadi nanti akan kita sediakan 8 ruangan atau 8 kelas karena kebetulan hari Jumat itu kelas 1 sampai 5 PTM-nya libur. Jadi nanti kita akan memakai kelas 2 ya, kelas 2 yang kebetulan posisinya ada di bawahnya kelas 6. Itu nanti kita pakai 4 kelas lagi ya. Jadi ada 8 mapel di hari Jumat itu yang bergilirnya itu sebetulnya cuma 4 mapel. Jadi misalkan kayak 6A gini, 6A nanti mapelnya ya 6A yang absen bawah itu PJOK, IPS, SBDP, Bahasa Jawa. Sedangkan 6A yang absen atas ya MAT, BI, IPA, PAI. Ini bergilirnya ya. Jadi ada tanda apa ini garis miring ini menandakan kalau yang sebelah kirinya garis miring itu absen bawah, sebelah kanannya miring ini absen atas. Nah, itu untuk jadwal di pekan atau ya di pekan ke-4 nggih. Atau tanggal 22 sampai 26 Maret. Kemudian kami share selanjutnya jadwal di pekan selanjutnya. Yaitu sebentar, nah ini. Oke, sampun kelihatan nggih? Oke, untuk jadwal di pekan selanjutnya di hari Senin 29 Maret sampai tanggal 2 April ini nanti ada ini nggih, ada tryout. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Andika bahwa tryoutnya diadakan malam hari mulai jam 7 sampai jam 8 ini tryout mapel pertama, jam 8 sampai jam 9 mapel yang kedua. Sedangkan di pagi harinya, nah itu tetap akan Ananda tetap PTM, okay, dengan apa? Dengan pola yang sama dengan apa pekan sebelumnya. Jadi
Cek. Suara saya ini nggih, putus-putus nggih. Cek. Masih ini Ustadz, masih, ya udah mulai insya Allah. Nggih. Masih mendayu-dayu Ustadz. Cek. Cek. Pripun? Sudah lancar suara saya? Nggih. Saya ulangi lagi nggih Ayah Bunda bahwa di hari Senin sampai hari Jumat ini ada tryout ya. Jadwalnya untuk hari Senin PAI Bahasa Indonesia, Selasa PKN IPA, Rabu IPS SBDP, Kamis Bahasa Jawa dan PJOK. Serta hari Jumat ini matematika karena waktunya kita sediakan lebih banyak gitu nggih. Dibandingkan mungkin untuk mapel yang lain kita alokasikan 1 jam, untuk matematika ini 2 jam. Nah, di paginya itu Ananda tetap masuk yang PTM itu nggih. Ini kegiatannya nanti setiap kelas itu ada 2 mapel, pembinaannya. Di mapel yang pertama ini 7.15 sampai 8.15. Kemudian yang kedua 8.15 sampai 9.15. Dan untuk komposisi masing-masing mapel ini insya Allah sama nggih, semua kelas itu akan mendapatkan porsi 1 kali ya, kecuali mungkin bahasa Indonesia yang nanti mendapatkan porsi 1 kali setengah ya, 1 kali setengah ini. Itu untuk pekan selanjutnya gitu, 29 Maret sampai 2 April. Selanjutnya ini langsung saya sampaikan yang pekan yang ketiga nggih. Nah, ini untuk 5 April sampai 9 April ini nanti tetap akan diadakan ujian proyek. Suaranya putus-putus nggih. Oke. Halo, cek. Masih putus-putus nggih, Ayah Bunda? Oke. Sudah jelas, Ustadz. Oke, kami lanjutkan lagi. Jadi di 5 April sampai 9 April itu akan diadakan uji presentasi proyek nggih. Jadi insya Allah masih ada waktu 2 pekan lagi Ananda untuk menyelesaikan proyek. Ya ini kami memang ini nggih memahami bahwasannya dengan adanya ujian sekolah ini mungkin konsentrasi atau fokusnya anak-anak ini sedikit banyak akan terpecah juga. Jadi di proyek itu nanti kami memberikan istilahnya itu kelonggaran gitu nggih. Jadi mungkin Ananda yang masih kesulitan dalam membuat laporan itu kita bisa Ananda bisa membuat dengan laporan yang sesederhana mungkin nggih. Jadi yang penting di sana ada pendahuluan, kemudian isi dan juga penutup seperti itu. Jadi memang proyek ini adalah program yang pertama nggih di SDIT Permata untuk kelas 6. Harapannya nanti program ini akan terus kita lakukan di setiap tahunnya. Jadi akan memberikan Ananda ini pengalaman dalam berpikir ilmiah, sehingga nanti ketika mereka menempuh pendidikan selanjutnya, ini mereka sudah mempunyai bekal yang diberikan oleh sekolah SD seperti itu.
Nah, ini nanti di pembinaannya ini juga sama seperti pola yang sebelumnya, nggih. Jadi ada 2 mapel. Ini kenapa kita cuma 2 mapel, karena memang di pagi harinya itu sudah terpakai untuk uji presentasi proyek ini. Jadi kita gunakan alokasikan 2 mapel saja untuk untuk masing-masing mapel ini akan kebagian 1 kali seperti itu. Kecuali di hari Jumat, di hari Jumat itu polanya sama dengan pekan depan ini ya. Jadi ada Ananda yang PTM ini masuk semua untuk memperoleh pembinaan ya. Seperti itu. Itu Ayah Bunda mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab tentang tentang hal-hal yang kami sampaikan tadi. Nanti mungkin bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya di hari Senin, insya Allah nanti kita akan bagikan kisi-kisi ujian sekolah yang sudah kita cetak dan kita fotokopi sejumlah siswa. Jadi Ananda yang masuk hari Senin nanti bisa langsung mengambil kisi-kisinya. Dan kisi-kisinya ini memang ada 2 kali revisi. Jadi yang terakhir kemarin dikirim Jumat siang kalau nggak salah. Jumat siang itu dikirim, kemudian langsung kami gandakan. Dan hari Senin insya Allah bisa langsung dibagikan oleh anak-anak. Seperti itu. Nah, kemudian itu Ayah Bunda, waktu kami kembalikan kepada Ustadzah Siti untuk memimpin atau membuka sesi tanya jawab. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tony atas penjelasan. Baiklah Ayah Bunda, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab tentang seputar program kegiatan kegiatan di awal pekan ini sampai akhir April. Monggo yang bertanya menyebutkan nama ya. Nama Ayah Bunda dan Ananda. Ya. Ustazah Umi. Oke, monggo Ustazah Umi Fauzia. Wah, Bunda Mbak Hasna, monggo Ustazah. Iya, Ustazah. Ini menyampaikan yang disampaikan oleh Ustaz Andika nggih. Sebelumnya matur nuwun atas waktunya. Nggih, saya Bu Umi, bundanya Mbak Hasna. Terkait dengan ada kemungkinan US tulis nggih. Tuh. Dan memang mendadak, sepertinya kalau lihat ritmenya tadi itu kan dekat sekali, persiapan anak-anak kayaknya ini harus ekstra nggih. Lihat programnya tadi itu cukup padat untuk anak-anak. Selama 1 bulan ke depan. Itu, ini suara saya putus-putus kenapa, Mbak? Jelas Bunda. Jelas Bunda. Jelas. Mboten Bumi. Oh, mboten. Oke. Soalnya di saya ini agak putus-putus mungkin. Terkait dengan tugas proyek itu Bunda, Ustazah. Itu kan kemarin barusan ada di share nggih, terkait dengan ada pelaporan dan lain-lain. Tadi sudah terkait dengan tugas produknya itu, ujian produknya kan nanti mungkin bisa diperjelas, disederhanakannya dalam bentuk apa.
kalau boleh usul nggih, cukup banyak agendanya, terus cukup padat. Ketika mereka misalnya diberikan beban yang lebih di ujian prakteknya apa nggih, Mbak? Nututi ngoten. Apalagi waktunya kan sudah 1 minggu ke depan nggih. Kalau mungkin hanya bikin produk, kemudian presentasi, mungkin masih bisa kalau yang ininya. Tapi ketika harus membuat bentuk tulisan, bentuk makalah, wallahu alam, apakah itu bisa nututi ngaten. Terus yang kedua, terkait dengan penulisan laporan ini, saya ingin menanyakan apakah memang di mata pelajaran bahasa Indonesia itu Ananda sudah mendapatkan materi terkait pembuatan makalah. Ya mungkin itu Ustazah sebelumnya. Terima kasih, Matur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Umi. Ini langsung dijawab napa gimana Pak Andika atau Pak Tony? Monggo ngikuti Bu Siti mawon. Oh, ngaten. Silakan mungkin langsung dijawab saja biar ada jawaban langsung gitu nggih. Jadi nanti kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas pertanyaan dan saya pikir tadi juga masukan dari Bumi terkait dengan tugas proyek yang disederhanakan. Ya, memang kelihatannya ketika suara saya mantul namun pripun Bu? Jelas Ustaz. Agak mantul tapi sudah mulai ini Pak, sudah mulai normal. Ini cek. Terima kasih kembali lagi kami sampaikan. Ngapunten tadi suaranya agak mantul. Yang dimaksud dengan disederhanakan ini memang sebenarnya salah satu SKL atau standar kompetensi. ya. Mantul nama betul Bu, saya tak fokus dengan suara saya aja. Kalau memang suaranya saya mantul kembali tidak apa-apa. Suaranya enggak keluar Ustadz Andika. Cek. Sudah, sekarang sudah keluar. Cek. Sampun Bu. Sampun Tat. Belum Pak, belum Tat, belum. Cek. Pripun? Mungkin ini video saya matikan barangkali bisa lebih lancar untuk suaranya. Suara saya sudah masuk Oh, yes. Sudah Ustaz, sudah. Jadi nanti untuk pelaksanaan presentasi, jadi kita fokus di presentasi mawon Untuk laporannya mungkin nanti bisa juga disampaikan dalam bentuk PowerPoint. Jadi untuk laporan tulis berupa kalau makalah sepertinya bukan makalah ya, tapi lebih tepatnya itu laporan. Jadi laporan di mana laporan itu ada sedikit tentang latar belakang, kemudian bahan-bahan yang dipakai ya. Tidak ada di literasinya kayaknya hanya berupa laporan-laporan mawon. Tapi tidak apa-apa kalau memang nanti kita sederhanakan, laporan itu kita jadikan di PowerPoint sekaligus untuk bahan presentasi. Jadi cukup disiapkan PowerPoint-nya yang lengkap begitu, sama kalau memang berupa karya tulis yang dihasilkan anak-anak, entah puisi, entah itu cerpen, gitu. Atau kalau memang itu berupa produk, mungkin bisa produk-produk sederhana yang bisa dijangkau anak-anak. Insya Allah ngoten Bumi. Jadi tidak perlu kemudian bikin makalah, cukup nanti semi laporannya
itu dilengkapkan di PowerPoint. Insya Allah ngoten mawon. Saya kembalikan ke Ustazah Siti, monggo. Ya, terima kasih Ustadz Andika. Begitu Ustazah Umi. Terus saya nambahkan ini Bu Umi, nggih, untuk pembelajaran pada bahasa Indonesia itu sudah pernah kita sampaikan, cuma memang sangat sederhana sekali waktu itu. Jadi dari saya langsung, kemudian anak-anak saya beri lembarannya, anak-anak tinggal melanjutkan dan mengisi begitu. Jadi belum benar-benar jadi, karena memang kalau anak kelas waktu itu kelas 5 insya Allah itu saya kasih, dan memang berkelompok Ustazah. Jadi berkelompok, satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4, 5 anak gitu. Makanya mungkin belum sampai pada yang mandiri gitu. Tapi sudah persempat saya sampaikan, nggih, insya Allah itu tambahan dari saya. Nggih, terima kasih Ustaz. Selanjutnya monggo pertanyaan yang kedua. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyalakan sinyal. Dari anak Bunda siapa? Ngapunten, saya nggak nyalakan video karena saya nggih, sinyalnya Bunda. agak kurang bagus ya. Saya orang tua dari Rasid. Boleh saya pasnya langsung mandek. Nggih, Bunda, monggo. Kurang jelas suaranya. Ini tadi yang mungkin mau tanyakan apa? Mungkin saya menanyakan kembali masalah yang tidak PTM bagaimana, nggih. Itu saja, soalnya kemarin Zoom itu juga banyak katanya diem terus. Mungkin Ustadz sedang yang PTM, jadi waktu Zoom juga banyak jam diemnya daripada untuk komunikasinya dengan siswa. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo yang mau menjawab bagaimana Ustadz Tony. Nggih. Untuk Nggih, terima kasih nggih. Mungkin saya jawab dulu terkait pertanyaan dari bundanya Mas Rashid nggih. Jadi untuk yang PTM itu insya Allah nanti akan kita fasilitasi dengan Zoom nggih. Zoom-nya itu nanti sama dengan dengan yang PTM, cuma kemarin memang di pekan pertama dulu nggih, itu memang kita masih ini nggih, masih mencoba gitu, maksudnya dengan pola seperti itu. Jadi kemarin memang kurang maksimal. Insya Allah di pekan ini itu kita akan lebih sempurnakan lagi polanya. Jadi nanti Ananda akan mengikuti Zoom dari rumah. Yang ini nggih, yang PTM, yang tidak PTM, dan mereka mengikuti via Zoom, dan via Zoom-nya itu juga sama ya, sama dengan yang diperoleh anak-anak saat PTM. Nanti kameranya itu insya Allah sudah kita sediakan webcam gitu nggih, webcam dan tripod yang ada di depan, sehingga anak-anak yang mengikuti Zoom itu langsung bisa bisa menangkap suaranya
ustadz-ustadzah yang ada di kelas. Seperti itu. Tapi memang mungkin interaksi dengan siswa itu mungkin yang namanya dua ini dua dunia yang pertama dunia nyata, yang kedua adalah dunia maya, maka memang hasilnya tentu hasilnya tentu akan berbeda jika semuanya memang masuk. Tapi memang itu usaha yang bisa kita berikan Ayah Bunda. Kalau misalkan nanti lewat Google Classroom itu juga kami rasa kurang maksimal hasilnya, karena memang kalau terutama untuk penyampaian konsep itu kan memang harus dijelaskan secara langsung oleh Ustadz-Ustadzah. Seperti itu, Bunda. Bagaimana Bunda Rashid? Apakah sudah bisa diterima? Barangkali mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan. Halo, Bunda Rashid. Insya Allah sudah jelas ya. Ini insya Allah kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Monggo. Yang bertanya silahkan. Kita masih punya banyak waktu, Ayah Bunda. Monggo yang mau ditanyakan silahkan. Ngapunten, ada boleh menambah. Nggih, monggo Bunda, monggo. Kalau misalnya yang tidak PTM dijadikan satu itu apakah tidak memungkinkan, J? Soalnya untuk PTM dan tidak PTM jadi satu itu kok kayaknya memang konsentrasinya agak terpecah ya. Ya kami memahami sih, tapi apakah tidak memungkinkan kalau yang tidak PTM itu dijadikan satu? Gitu. Apunten, iya. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum. Monggo, Ustadz Tony. Ustadz Andika, barangkali bisa menambahkan untuk menjawab pertanyaannya Bunda Rashid. Kalau dari saya pribadi, ini masih dari saya pribadi ya, nanti kita akan coba diskusikan kembali di tim kelas 6, terus terang Ayah Bunda. Kami sampaikan masukan, terima kasih atas masukannya, coba nanti masukan ini kita godok ya, dan kita coba untuk penyesuaian jadwal, karena sekali lagi ini pembelajaran sudah cukup panjang, dari jam 7 sampai jam 10.15 ya. Jadi dengan durasi waktu yang panjang, kemudian harus ditambah dengan pelaksanaan Zoom meeting kembali, terus terang memang harus kita coba tata. Tetapi planning A kami yaitu mencoba mengkolaborasikan antara pembelajaran tatap muka di sekolah dengan di rumah. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan pengalaman dari pekan yang pertama ya. Pekan pertama kemarin sempat kita uji coba untuk pelaksanaan integrasi antara pembelajaran di sekolah dengan di rumah. Alhamdulillah sebagian besar kendalanya mungkin ini ya cukup kecil ya, cukup kecil. Ada beberapa kendala mungkin masalah suara dan sebagainya. Itu akan coba kami minimalisir dulu. Kami coba optimalkan ini dulu. Insya Allah kita akan kalaupun nanti ternyata pembelajaran ini dirasa kurang efektif, kita akan segera untuk melakukan dan akan kami sampaikan kembali ke Ayah Bunda. Pada prinsipnya insya Allah masukan dari Bunda akan coba kami diskusikan kembali. Kami telah kembali untuk schedulingnya masih memungkinkan membuatan. Dan untuk sementara plan A kami mohon izin untuk kami jalankan terlebih dahulu sambil kami coba untuk evaluasi. Jika memang ternyata dirasa kurang efektif, insya Allah untuk pola berikutnya akan kami sampaikan dengan ngoten nggih Bunda. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Ustadz Andika dan Bunda Mas Rashid.
Silahkan. Pertanyaan yang ketiga, monggo. Apakah sudah selesai semuanya? Nah, insya Allah semuanya sudah jelas, penjelasan mulai dari Ustadz Andika sampai Ustadz Tony. Apabila tidak ada lagi yang ditanyakan, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah atas waktu yang disempatkan pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi program kelas 6. Baiklah Ayah Bunda, cara selanjutnya adalah doa atau penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Ziauddin Bahtiar. Kepada Ustadz Bahtiar, silakan. Ngapunten Ustazah Siti, sepertinya ada pertanyaan di chat Okay. yang mungkin perlu. Oh, di chat nggih. Iya, di punya saya enggak keluar Ustaz. Mungkin Ustaz Tani bisa membacakan. Oh nggih, ini sepertinya chatnya ini nggih direct message langsung ke saya mungkin nggih. Nggih. Oh, ngaten nggih nggih. Nggih, ini saya bacakan mawon. Jadi dari siapa? Bundanya Mas Gavin. Saya sependapat dengan Bunda Umi nggih, tugas proyek bagus tapi cukup memberatkan karena anak belum tahu cara membuat PPT. Saya rasa lebih banyak ortu yang mengerjakan nggih. Kemudian pengalaman yang diterima anak-anak apa bisa diterima mereka. Nggih. Kemudian dari Bundanya Mbak Farisa, detailnya untuk tugas akhir itu apa saja nggih Ustazah? Produk yang dibuat laporan, makalah dan presentasi. Jadi saya coba menjawab dulu nggih. Untuk tugas proyek tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Andika bahwasannya insya Allah akan kita buat lebih sederhana lagi, nggih. Dan tadi untuk makalahnya insya Allah langsung kita alihkan ke membuat apa ini PowerPoint gitu nggih. Jadi PowerPoint-nya anak-anak ada apa latar belakang, kemudian pendahuluannya seperti apa, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat proyek itu apa, sampai kesimpulan. Seperti itu aja mungkin Bunda. Jadi kita buat yang lebih sederhana dibandingkan dengan mungkin yang apa ini yang dulu pernah kita kirimkan apa itu susunan laporan yang lengkap itu ya, susunan lengkap seperti makalah itu. Jadi nanti tugasnya Ananda hanya membuat ini nggih, PowerPoint apa ini tentang proyeknya Ananda, baik itu pendahuluan, kemudian bahan-bahannya apa saja, langkah kerjanya seperti apa, dan kesimpulan seperti itu mawon nanti Ayah Bunda. Dan untuk proyek ini insya Allah hanya ini nggih, masih ada waktu sebetulnya 2 pekan. Dan itu nanti jika ada kesulitan, Ananda bisa ini nggih, bisa aktif bertanya kepada pembinanya nggih. Karena memang kemarin kami dari para pembina ini sudah membuat grup, kemudian melaksanakan Zoom pertemuan dengan anak-anak. Ini mungkin karena beberapa hal mungkin nggih, ini tingkat respon Ananda ini masih ini nggih, masih kurang seperti itu. Jadi ketika kita adakan Zoom itu mungkin dari 5 yang hadir 3, mungkin dengan berbagai alasan. Tapi ada juga yang Ananda ini yang sebetulnya sudah selesai ya. Mungkin memang ini sudah disiapkan atau bagaimana. Jadi sudah ada beberapa yang sudah selesai seperti itu. Tambahan boleh Ustaz? Oke, monggo Ustaz Andika. Monggo Ustaz Andika. Oke. Sejak awal memang apa yang disampaikan oleh Ayah Bunda sekalian itu sempat menjadi pemikiran kita. Jangan sampai kemudian anak ini merasa menjadi beban, konsentrasinya terpecah.
Bentar. Suara saya ini mantul, tapi di ayah bunda sekalian pripun? Asatid Pak Tony pripun? Suara saya masih mantul, Mbak Tony. Normal, Pak. Oh, normal nggih. Jelas, Ustaz. Saya fokus saja di Nggih. suara saya. Oke, kembali lagi memang pada dasarnya memang itu juga kami rasakan Bunda. Khawatir kami adalah konsentrasinya Anda terpecah. Tetapi memang insya Allah ini harapan kita menanamkan konsep berpikir ilmiah ke Anda. Adapun memang poin-poin yang perlu disampaikan di presentasi kalau memang boleh menyederhanakan. Yang pertama, yang penting ada judulnya. Yang kedua, alasan kenapa memilih membuat proyek ini. Jadi alasannya apa? Kemudian yang berikutnya, alat dan bahannya apa? Yang ketiga itu alur ya, atau alur kerja membuat produk itu, langkah-langkah kerjanya seperti apa, dan kesimpulannya apa. Soal itu kalau masalah PowerPoint, apakah kemudian harus ada yang bergerak, itu tidak dinilai. Jadi yang dinilai adalah cara berpikir ilmiahnya Anda. Insya Allah ngoten. Jadi dibuat sederhana mawon, tidak harus ada gambarnya atau apa begitu di PowerPoint. Yang penting bisa terbaca dan tersampaikan dengan baik kepada penguji. Ustadz, Tuh. saya mau tanya. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sebagai wali murid, nggih. Nggih, Bu Ji, Fatma. Bu, monggo. Nggih, ini terkait dengan proyek kelas 6. Seperti yang kemarin ketika saya mendampingi anak-anak, ini ternyata masih banyak yang belum bisa mengaplikasikan Word, apalagi PowerPoint. Nah, jadi kalau Word saja mereka saja masih kesulitan, bagaimana dengan PowerPoint? Gitu. Terus ketika membuat judul juga ditanya juga responnya juga kurang semangat gitu, nggak kayak gurunya. Gurunya semangat sekali, ini tanya kok kayak kurang semangat begitu. Jadi mungkin harapan saya ketika nanti mereka mencapai materi ini, itu mungkin hanya sekedar presentasi saja untuk melatih kepercayaan dirinya saja begitu. Bagaimana? Mungkin terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya respon langsung, nggih. Tidak ada masalah. Seandainya kemudian memang dirasa sulit di PowerPoint, monggo nanti bisa ditulis tangan mawon, tidak apa-apa. Ditulis tangan, kemudian tulisan tangannya bisa difotokopi dan diberikan kepada penguji. Jadi itu tadi yang penting ada judulnya, mengambil latar belakang, mengambil judul ini itu apa, kemudian alat dan bahan yang dipakai, kemudian langkah kerjanya, kemudian kesimpulannya. Cukup ini insya Allah. Jadi kalau memang nanti kesulitan, monggo ditulis tangan mawon. Kalau mau presentasinya baik, mungkin ditulis di kertas manila begitu, ditempel nanti dibuat presentasi. Jadi terima kasih. Kayak buat clipping gitu nggih Ustadz nggih. Jadi cuman isinya ini. Baik, sudah jelas nggih Ustadz Bunda mamanya Mas Akbar ini. Nggih, terima Ustadzah kasih. Siti, terima kasih. Ustadzah Dari Siti, terima kasih. Yes, saya mungkin untuk yang dari Bunda Jasmine, kami sebagai pembimbing kemarin sudah sepakat untuk membantu Ananda karena memang betul kata Ustadz Tony tadi, respon anak-anak yang mungkin ini ya kurang greget gitu, nggak tahu mungkin karena sudah lama PJ, tapi sudah saling curhat nih. Ini anak-anak bagaimana ini di telepon kok
ini kok ditanya kok diam saja, diajak Zoom itu kok juga yang hadir harusnya 5, kok yang hadir cuma 2, 3 gitu. Ya, bahkan saya juga belum ini, saya masih tatap muka sama anak-anak, belum sempat. Kemudian untuk isi sampai penutup kita juga siap untuk membantu. Dan untuk Ustazah Fatma, Allah anak-anak dari Ustadz Andika tadi disimpulkan bahwa fleksibel. Jadi anak-anak itu bebas. Kemarin juga sudah sampai tingkat mungkin menganggap anak-anak mungkin dia anggap anak lain susah, tapi anak yang satunya itu mudah. Nah itu tidak apa-apa. Bahkan ini sudah ada beberapa anak yang sudah selesai tadi. Insya Allah itu kesimpulan saya. Kita lanjutkan, ternyata Ini ada pertanyaan lagi, Ustazah Siti, di chat, nggih. Nggih. Assalamualaikum Ustadz, untuk pengambilan nilainya dari ujian sekolah, PAT atau proyek, nggih. Jadi begini Bunda, untuk pengambilan nilai ini memang yang jelas nilai PAT, nggih. Jadi PAT itu nanti sebagai nilai kelas 6 semester 2 itu akan dirata-rata dengan nilai kelas 4, 5, dan 6 ya. Nanti itu dirata-rata, kemudian nanti muncul nilai, dan itu insya Allah akan itu juga dikombinasi dengan nilai ujian sekolah. Dan untuk proyek ini insya Allah nanti akan kita berikan semacam ini nggih, semacam piagam gitu nggih kepada Ananda. Jadi Ananda Akbar misalkan telah menyelesaikan proyek di SDIT Permata dengan judul misalkan membuat robot dari misalkan seperti itu sebagai contoh. Jadi nanti ijazah atau piagam itu nanti akan kita bagikan kepada Ananda untuk istilahnya itu apresiasi karena telah menyelesaikan proyek di kelas 6 seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, saya rasa ini solusi yang baik. Masalahnya nanti kalau harus pakai PowerPoint, ujung-ujungnya ntar yang ngerjain ortunya juga. Hehehe ya. Ya ini. Tadi sudah disampaikan Ustadz Andika. Jadi kalau misalkan Ananda mampunya membuat PowerPoint, monggo. Kalau misalkan membuat pakai Word, monggo. Kalau misalkan benar-benar masih kesulitan, tulisan tangan kemudian di fotokopi gitu, monggo. Intinya semampunya Ananda dan yang penting tidak memberatkan, karena memang fokusnya kita sekarang terbagi ke ini, ke ujian sekolah. Seperti itu Ayah Bunda. ujian sekolah. Monggo Ustazah Siti. Oke, terima kasih. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Ini ayahnya Mbak Safaira sepertinya, resen. Monggo Pak. Ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya tidak stabil. Mungkin kalau putus, mohon maaf. Gini Tad, untuk
semua materi dan semua usaha dari sekolah untuk bisa membuat murid-muridnya aktif itu sudah bagus semua, insya Allah. Tapi menurut saya itu terlalu kurang familiar untuk Ananda. Dan seperti yang dikatakan tadi, akhirnya apa? Ujung-ujungnya orang tua yang ngerjakan semua tugas gitu ya. Karena apa? Untuk pengetahuan mereka juga tidak menjangkau seperti itu untuk PowerPoint, untuk bikin apa gitu. Mereka masih belum bisa seperti itu. Akhirnya apa? Orang tua yang turun tangan. Jadi sepertinya itu nilainya itu yang mendapat itu orang tuanya, bukan murid-muridnya. Itu tadi ya. Halo, suara saya jelas, Ustaz? Sampun ya. Nah, terus saran saya kalau bisa itu untuk semua tugas, ujian proyek atau soal-soal itu lebih sederhanakan. Terus untuk soal-soal itu memang harus ambil dari buku, dari pelajaran tidak. Karena untuk selama ini saya lihat masih banyak soal-soal yang tidak ada di buku paket maupun waktu pelajaran online. Jadi akhirnya anak-anak juga kewalahan untuk jawab. Akhirnya dia cari di Google, tahunya di Google, gitu ya tadi ya. Jadi kalau bisa untuk benar-benar di buku mata pelajaran yang sudah disiapkan oleh sekolah. Gitu aja, dan mungkin ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Teguh atas masukan dan sarannya. Apakah ini perlu ada tanggapan Ustadz Tony, Ustadz Andika? Sedikit menggarisbawahi mawon Bu, bukan menanggapi. Yang pertama terkait dengan proyek, kalaupun tadi masih ada yang banyak bertanya terkait proyek, dengan untuk makalah yang katanya makalah itu terasa tegas gitu. Clear itu kita hapus. Untuk mengatakan bukan yang mungkin monggo terhadap proses penilaian ya, ngaruh terhadap anak penilaian apa ayah bunda sendiri yang kerjakan, monggo ditulis mawon, ditulis dengan kriteria yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kita kesulitan ngaruh yang mungkin kemudian apa yang dipakai apa dalam membuat, kemudian langkah kerjanya apa dan kesimpulannya apa. Biasanya memang kalau di jenjang SD itu yang dinilai. Jadi laporan sederhananya itu yang dimaksud itu. Nah, kemudian untuk masalah soal, kami akan coba evaluasi kembali apakah soal-soal yang diberikan oleh sekolah selama ini, terutama ketika ujian ya. Kalau untuk yang tryout memang wajar kalau kemudian harus mengambil referensi yang lain. Untuk soal-soal ujian kami coba telah kembali. Kalau memang nanti ada soal-soal yang agak melenceng dari pembelajaran itu sendiri ya, atau dalam kutip buku yang ada di panjenengan semuanya, kami akan coba untuk evaluasi secara menyeluruh. Cuma insya Allah setahu saya pribadi ketika saya proses validasi, karena setiap kali soal itu diberikan ke Ananda ketika ujian, itu mesti melalui proses validasi. Insya Allah sudah selaras saya Bunda dengan KD maupun dengan pembelajaran maupun dengan buku, hanya mungkin
jenis soalnya aja yang kadang beda. Jadi misalkan sama-sama menghitung luas, ini sederhananya begitulah. Tapi satunya mungkin dengan lebar yang berbeda, kemudian dengan dengan panjang yang berbeda begitu. Jadi dengan seperti itu, cuman seandainya nanti ada soal yang jauh dari pemberian materi. Terima kasih untuk Ayah Teguh tadi ya. Oke, satu lagi menyampaikan, mohon izin tadi mungkin disampaikan barangkali ada yang terlupa. Untuk pembelajaran PTM ke depan, bagi Anda yang punya HP mau dibawa ya Bunda. Oh, satu lagi. Punya HP. Yang punya kalau enggak ada enggak apa-apa, enggak usah dipaksakan, nanti insya Allah sekolah akan coba mengupayakan ada laptop yang bisa dipakai Anda. Masih antri 8 orang. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Mohon info untuk ujian sekolah yang diujikan apa semua mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu saja. Oke, jadi yang diujikan insya Allah ada 9 mapel nggih Bunda nggih. Jadi matematika, IPA, IPS, PKN, SPDP, PAI, bahasa Jawa, PJOK. Nggih. Jadi ada 9 mapel. Itu nanti akan kita lakukan pembinaan di insya Allah 3 minggu nggih, 3 pekan itu akan kita ini kan kita adakan pembinaan. Dan ada pertanyaan selanjutnya untuk kegiatan ekstra apakah tetap jalan? Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Andika tadi nggih, bahwasanya dengan adanya keputusan ujian sekolah diadakan itu seperti kereta nih, seperti kereta lewat. Jadi untuk mobil, sepeda motor ya, yang jalan kaki itu harus berhenti dulu nih, nunggu keretanya lewat. Jadi untuk kegiatan ekstra maupun kegiatan BPI ini insya Allah akan kita ganti dengan kegiatan lain, kita masukkan dengan kegiatan lain sehingga di hari Jumat itu nanti kita fokuskan untuk pembinaan seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz bawa HP tapi nggak ada paketannya, apa bisa pakai WiFi sekolah? Nah, ini pertanyaan dari Mbak Tiara, nggih, atau Bunda Tiara. Nggih, insya Allah ada, nggih, insya Allah ada WiFi ataupun nanti misalkan itu bisa pakai hotspotnya ustadz-ustadzanya, nggih. Jadi tenang saja. Tapi nggih, istilahnya mohon diusahakan dulu, nggih, barangkali paketannya diisi nanti supaya proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik. Dan nanti insya Allah HP itu juga akan kita berikan pengawasan, nggih, akan sesuai dengan pengawasannya ustadz dan ustadzah yang ada di sekolah. Seperti itu. Saya kembalikan ke Ustazah Siti. Baik, itu Ayah Bunda jawaban dari terima kasih Ustadz Tony. Baiklah ya Bunda, demikian yang sudah mulai dari tanggapan sampai garis bawah kesimpulan sudah kita sampaikan. Dan mungkin insya Allah masih ada waktu sekitar 15. Apakah ada tambahnya lagi? Saya kasih satu kesempatan lagi penanya. Saya Ustazah Sisti. Oh enggak, monggo Bunda Nova Bunda Sofi, enggak, monggo. Silakan. Wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan soal untuk Dileus, apakah mohon maaf, suara saya betul Bu. Ya suara saya yang mantul.
terkait soal-soal US untuk tryout, dulu kan pernah saya tanyakan apakah dari sekolahan itu ada soal US yang bisa dipelajari di ruangan Anda. Oke. Oke. Untuk monggo Ustadz Tony dan Bunda Sofi. Nggih, matur suwun kepada Bunda Sofi nggih atas pertanyaannya. Jadi selain terkait soal-soal latihan Ustazah. Nggih. Jadi di saat pembinaan nanti insya Allah kita berikan Bunda, nggih. Jadi selain penguatan materi, kita juga akan memberikan latihan soal. Dan untuk Ananda yang membawa HP itu insya Allah soalnya langsung kita bagikan dalam bentuk Google Form, nggih. Sehingga Ananda nanti langsung bisa latihan mengerjakan dan tahu nanti dia salahnya atau kurangnya itu di mana. Jadi nanti banyak yang kurangnya atau salahnya itu nanti mungkin yang lebih ditekankan lagi untuk diberikan penguatan dan pembahasan oleh Ustadz-Ustadzah seperti itu. Jadi tetap akan kita berikan ini. Istilahnya itu seperti ini nggih bang soal seperti itu nggih. Nggih Bunda, seperti itu. Nggih, nggih sampun. Cekap matur nuwun. Sampun jelas nggih Bu nggih. Insya Allah nanti akan kita jika ada bank soal nanti akan kita berikan ke anak-anak biar digunakan untuk belajar. Ngaten. Oke, alhamdulillah waktunya sudah mulai pukul 9 nggih, 9 kurang 10. Terima kasih Ayah Bunda. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Bahtiar. Monggo Ustadz Bahtiar disilahkan. Tes. Mohon maaf ya Bunda, dari tadi suara yang keluar di Zoom device saya ini putus-putus nggih. Perlu saya sampaikan suara yang Ditunggu dulu nggih ya Bunda, ini masih ada kendala teknis. tes. Halo, Ustazah Siti, suara saya bisa didengar nggih? Baik, mohon maaf Ayah Bunda, Nggih, bisa saya terdengar Ustaz. bergeser ke device-nya Ustadz Tony karena akun yang saya gunakan untuk Zoom kali ini terkendala, nggih, begitu. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kita tengadahkan kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kemudahan, Allah senantiasa memberikan keberkahan yang mana nantinya tujuannya adalah untuk anak didik kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana sighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم هب لنا سعادة في الدنيا والآخرة ووسع لنا في رزقي وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah program kelas 6 bulan Maret dan April. Mengingatkan kembali bahwa setelah ini jam Mas Muzamil ya, ada sedamu, ya, sedamu sedekah ilmu prakarsai oleh sedamu yaitu dari Yayasan Monggo. Ayah Bunda jika ikut kami akan sangat senang sekali. Baik, saya pribadi apabila tingkah laku yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dilanjut ke Zoom yang kita share di grup kelas masing-masing ya Ayah Bunda.